sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil a'izza al-wafadil al-asatidah Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Rifai, dan abang-abangku sekalian, Abi Asep, Ustaz Haji Saifullah, Ustaz Muhammad Khairuddin, dan tentunya orang tua kami Jidah, seluruh hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Falah Qutbul Farijah, dan juga perwakilan Majlis Ta'lim. Selamat dalam sepekan yang hadir pada malam hari ini, dan insya Allah dalam keadaan berbahagia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk melaksanakan rutinan kita, yaitu pengajian Al-Falah Qutbul Farijah, zikir dan taklim yang biasa kita lakukan malam Kamis. Ini sebagai penanda bahwa taklim berikutnya itu sudah dimulai. Malam Jumat Hifdzul Amal sudah dimulai, malam Sabtu Al-Abror sudah dimulai, Jumatnya juga sudah dimulai ibu-ibu. Kemudian malam Minggu Tanah Kusir 2 Mujahidin dan juga Al-Hidayah Bintaro sudah mulai. Kemudian Al-Ikhlas dan Al-Huda malam Senin mulai juga. Malam Selasa saya bilang sama Haji Hasim, malam Selasa nanti dulu, gak ada yang datang ke saya. Kalau gak ada yang datang ke saya berarti kagak mau ngaji lagi gitu. Malam Selasa ntar dulu. Kemudian malam Rebo sudah, malam Rebo ada Majlis Taklim Al-Jihad, Musola Al-Jihad Bintaro sudah mulai juga, dan insyaallah juga pesantren jaganya sudah mulai. Dan kembali malam Kamis lagi, ibu-ibu Nurul Anam yang juga dipimpin oleh Ustaz Nurul Anam di depan ini juga sudah mulai. Ini sebagai penanda kalau malam ini kami yang mulai, maka Majlis Taklim berikutnya insya Allah kita mulai lagi di akhir bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita melaksanakan pembukaan sekaligus halal bihalal. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab. Kalau dikatakan Arab ya Arab Betawi dah, Arab yang di Indonesiain, Arab maklum, Arab yang di Indonesia ini. Kalau kita cari di kamusnya, kamus Arab seperti Munjid misalnya, itu nggak ada halal bihalal. Kalau dicarinya halal, masuknya di halal, entry-nya di halal. Halal itu diddu haram. Halal itu lawan katanya haram. Udah cari halal bihalal nggak bakal ketemu. Karena halal bihalal ini adalah tradisi yang memang pakai bahasa Arab, tapi dilaksanakan ini dicetuskan pertama kali oleh Mbah Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah yang juga termasuk 3 dari pembesar NU, yang termasuk dari 3 tokoh-tokoh NU awal, yaitu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, kemudian digantikan oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah digantikan oleh Kiai Bisri Hasan Suri. Kiai Wahab Hasbullah inilah yang mencetuskan tradisi halal bihalal pertama kali. Halal bihalal itu artinya minta halal, minta maaf kepada orang yang memang pernah kita rugikan. Hadirin, kita tahu Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana, dalam satu riwayat man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kemarin pada puasa semua, yang kemarin pada tarawih semua,
itu dosa-dosa lalu udah Allah ampuni. Amin. Dosa-dosa kira-kira pernah sholatnya itu akhir waktu, ya sholat sih masih megang remi aja, masih udah akhir waktu sholatnya, meledek setan, atau yang kira-kira sembarangan punya husnuzon, punya suuzon kepada Allah, ini insya Allah diampuni dengan puasa Ramadan kemarin. Amin. Ini dosa-dosa yang menyangkut hubungannya dengan Allah atau hakullah. Tapi kalau dosa yang hubungannya dengan manusia, maka tidak bisa Allah ampuni dengan puasa Ramadan, saudara. Nggak bisa diampuni dengan tarawih atau qiyamul lail Ramadan. Dosa yang hubungannya dengan manusia harus minta maaf. Inilah tradisi di mana orang tua kita dulu dicetuskan oleh bahwa Rasulullah melaksanakan halal bihalal. Kalau dosa kita yang hubungannya dengan Allah, hakullah sudah diampuni dengan Ramadan, amin, maka dosa sesama kita hanya bisa diampuni dengan halal bihalal ini. Kata Rasulullah, "Man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawm." Barang siapa yang punya satu kezaliman, yang punya satu hal yang memang merugikan saudaranya, baik menyangkut harta benda atau selain harta benda, harga diri dan lain sebagainya, falyatahallalhu minhul yawm, maka hendaklah minta halal pada hari ini. Dari hadis inilah falyatahallal, bahwa Hasbullah ini kemudian membangun tradisi halal bihalal. Nggak ada di Arab, kamus Munjid nggak ada. Kalau di kamus Indonesia ada, di kamus besar bahasa Indonesia KB apa? KBIH. KBIH apa? Kamus umum, iya. Kamus umum bahasa Indonesia itu ada halal, tapi di kamus Arab nggak bakal ada. Ini tradisi yang baik yang kita laksanakan setiap bulan Syawal, karena kita yakin bahwa dosa sesama kita hanya bisa diampuni dengan maaf-maafan. Adanya halal bihalal ini, al-halal saja alasannya satu tadi. Yang kedua memang alasannya memang al-halal farijah sebagai pembuka, maka di sini juga saya jadikan sebagai satu momentum untuk halal bihalal juga, di mana yang kemarin belum sempat datang ya pada waktu sekarang ini datang untuk melaksanakan halal bihalal. Mohon maaf apabila dalam perkenalan kita, dalam pertemuan kita ini ada kesalahan-kesalahan, ada kehilafan dan salah. Saya tentunya saya yang paling banyak ngomong, bahwa Bapak kan diem aja biasanya, dengerin doang. Saya yang paling banyak ngomong, saya mohon dimaafkan segala kehilafan dan kesalahan-kesalahan saya. Ini waktu halal bihalal. Kemudian yang selanjutnya hadirin, zikir kamilah yang juga merupakan penanda dibukanya ta'lim yang lain. Ini akan kita laksanakan sebagaimana biasa malam Kamis. Sudah dijazahkan oleh Syekhul Walid oleh Jid bahwa sholawat kamilah itu dibaca kalau habis sholat berapa kali Cing ya? 11 tuh Cing ya, 11. Itu saya juga ingat. Di antaranya Anjir dijazain di rumah Abi waktu itu. Kalau buat sendiri-sendiri 11 habis sholat. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad wa tanfajul turab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil rabai wa husnul khatim wa istallahu bi wajhil karim wa ala sabi fi kulli hati wa nafasin bi adat kulli ma'lim ma'lumillah 11 kali setiap habis sholat. Nah, kalau mau mingguan ya datang ke sini. Mingguan 444. Jadi hariannya sendiri setiap habis sholat 11, mingguannya di sini. Nanti ke-7 kita 4444. Sholawat itu menurut Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan bahwa inna sholata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'malil maqbulah, minal a'malil maqtu'ah bi qabuliha. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau itu sholat kamilah, mau itu sholawat yang lain, itu adalah termasuk amal yang pasti diterima. Lain sama ibadah-ibadah, sholat, puasa belum tentu terima. Tapi kalau sholawat itu pasti terima. La yubtiluha riya'un wala ghairu. Meskipun yang baca riya, laguin Allahumma sholli sholatan kama, meskipun riya tetap diterima. Ini hebatnya sholawat. Sholawat adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah dan tidak dibatalkan oleh riya atau pamer. Kalau sholat kita pamer diterima nggak kira-kira? Nggak terima sama Allah.
ya kira-kira tadinya pengen baca Inna atau Ina, begitu ada Ustaz Haji Nasir jadi Sabbihisma Rabbikal A'la, panjang bener. Apa itu? Awalnya 3 ayat jadi Sabbihis panjangan lagi, namanya riya, nggak diterima sama Allah sholatnya begitu. Tapi kalau sholawat meskipun riya nggak batal, tetap Allah terima. Ini kehebatan sholawat, dimana kalau kita bersolawat sekali untuk Rasulullah SAW, Allah akan melimpahkan rahmat 10 kali pada kita. Selawat sekali Allah balas 10 kali. Di antara urutan atau di antara susunan yang ada di malam Kamis ini, yang ingin saya bahas adalah selawat itu, karena memang al-halaq untuk munfarijah itu nama lain dari selawat kamilah atau selawat nariyah adalah selawat munfarijah. Di antara keutamaan selawat secara umum, orang yang berselawat kepada Rasulullah sekali maka Allah kasihkan rahmat 10 kali. Kalau Allah kasih rahmat itu berarti urusan beres semua insya Allah. Amin. Selawat kamilah dan selawat-selawat yang lain. Kemudian yang kedua, dalam urutan al-halaq atau munfarijah selain selawat kamilah itu ada al-ikhlas hadirin. Al-ikhlas ini surah yang pendek. Surah itu cuma ada 4 ayat, tetapi khasiatnya luar biasa. Di antara riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, surat Al-Ikhlas itu adalah satu surat di mana orang yang membacanya akan Allah bangunkan rumah di surga 10 kali. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, man qara'a surat Al-Ikhlas asyra marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang baca 10 kali itu di sana pasti udah punya rumah di surga. Kita nggak tahu aja, udah ada yang DP belum? 0%. Itu pertanyaan. Itu 10 kali baca Al-Ikhlas maka dibangunkan rumah satu oleh Allah. Kita setiap malam Kamis berapa? 100. Berarti udah punya 10 rumah tuh. Terus dibangunkan surga, dibangunkan rumah nanti di surga. Satu riwayat. Riwayat lain Rasulullah selain dibangunkan rumah di surga, barokah Al-Ikhlas ini. Ini surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang di dalamnya ada Ismul A'zam. Mungkin hadirin pada saat itu pernah dengar Ismul A'zam itu satu nama dari nama-nama Allah, dari asma-asma Allah yang kalau kita berdoa itu tidak akan ditolak. Oleh karenanya Injil kemudian menyusun ini dengan Al-Ikhlas juga, sholawatnya juga, Al-Ikhlasnya juga. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Buraidah. Doanya Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kedengeran sama Nabi. Nah, kemudian Nabi komentar, orang ini telah berdoa dengan sesuatu dengan Ismul A'zam yang kalau disebutkan tidak akan Allah tolak. Jadi dalam Al-Ikhlas itu ada Ismul A'zam. Entah itu As-Samad, entah itu Al-Ahad, itu semua Asmaul Husna. Kalau kita baca Al-Ikhlas maka di situ sudah ada Ismul A'zam. Doa kita kalau dengan Ismul A'zam maka kata Rasulullah tidak akan ditolak. Dalil ini menunjukkan bahwa Al-Ikhlas adalah satu surat yang memang ada Ismul A'zam, sekaligus juga merupakan dalil bahwa amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu pernah dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah membolehkannya, itu bukan bid'ah. Termasuk itu doa itu kan doa karangan sahabat yang namanya Abdullah bin Buraidah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Itu doa buatan dari Abdullah bin Buraidah sahabat. Nabi dengar. Nabi nggak bilang bid'ah, nggak pernah aneh ajarin, Nabi nggak begitu, enggak. Tetap oleh Nabi bagus. Ini orang sudah berdoa dengan satu kalimat yang kalau Ismul A'zam di dalamnya ada dan kalau disebutkan maka tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian Al-Ikhlas hadirin yang kita baca setiap malam Kamis ini juga bisa menghindarkan fakir atau menghindarkan kemiskinan. Saya tahu orang kaya semua di sini. Atau kaya orang. Ini caranya, begitu kita masuk rumah, mau rumahnya rumah mertua, mau rumahnya rumah siapa, kontrakan, begitu masuk rumah baca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca Al-Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang membaca salam kemudian baca salam ketika masuk rumah kemudian disuruh ikhlas, maka akan Allah jamin tidak akan fakir seluruh keluarganya yang di rumah itu. Nggak akan mendapatkan kefakiran, nggak akan mendapatkan kemiskinan. Kalau nggak ada orang, kata Rasulullah, fasallim alaih. Kalau nggak ada orang, jangan assalamualaikum warahmatullah, nggak ada orang. Tapi gimana? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pakai itu. Jadi salam, assalamu ala nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada Nabi dan juga salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh itu para malaikat, kemudian juga para nabi, dan barangkali di situ ada jin yang lagi sholat juga kita salamin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru disambung al-ikhlas. Insya Allah itu rumah yang dipraktekkan seperti itu, seluruhnya penghuninya tidak akan tertimpa kefakiran. Satu lagi hadirin, al-ikhlas itu disebut juga sebagai satu kafarah, satu baro'ah, atau satu jaminan bebas dari neraka. Ada satu hadis yang kadang-kadang disebut sebagai ataqah kubro. Ataqah kubro itu satu pembebasan secara besar-besaran dari api neraka. Biasanya dibaca kalau almarhum almarhum keluarganya, biasanya dia kalau di daerah Gandaria itu pakai kacang kedelai, bacain tuh al-ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT tahu di bayaran masih ada nggak pakai kacang kedelai, atau kadang-kadang pakai yang lain. Pokoknya jumlahnya itu banyak, pokoknya jumlahnya itu ada yang mengatakan 10.000 al-ikhlas itu baro'ah minan nar. Artinya almarhum itu udah dijamin bebas dari neraka dengan banyak al-ikhlas. Ini riwayat yang satu. Ada satu riwayat lagi dalam Abwaabul Faraj, Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki mengatakan bahwa tidak harus sampai puluhan ribu atau ribuan, tapi cukup 100 saja. Baca al-ikhlas 100, kata Rasulullah, orang yang membaca surah al-ikhlas 100 maka akan Allah jamin dia bebas dari api neraka. Dan saya ketemu tiap malam Kamis sama orang begini semua nih, orang-orang yang bebas dari api neraka. Amin. Kenapa 100 kali, saudara? 100 kali itu sudah, ini batas paling sedikit, 100 kali itu sudah jaminan pasti bebas dari api neraka nanti. Maka banyak diantara susunan-susunan dzikir di Al-Hal Qutbul Farija ini, sholawat, kemudian juga ikhlas, yang kita temukan keutamaan-keutamaannya dalam riwayat Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita Allah berikan kepada kita kecintaan kepada dzikir, kepada ta'lim, dan juga bisa Allah bimbing kita dan juga keluarga kita untuk terus melaksanakan amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang baik. Demikian dari saya sebagai pembuka. Mari sama-sama.